Benar. La tulzimul hibah wala tumlaku illa bil qabdi. Hibah itu enggak bisa terjadi atau tidak bisa dianggap terjadi. Wala tumlaku, dan juga penguasaan akibat hibah itu juga tidak bisa terjadi illa bil qabdi, kecuali dengan adanya al qabdu. Ini kita bahas masalah qabdu. Qabdu itu maknanya adalah saling menerima. Jadi qabdu itu merupakan syarat jual beli. Itu ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi jual beli itu. Jadi terkait dengan barang yang dijual, jadi hubungannya dengan barang yang dijual itu harus memenuhi 3 syarat. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, maka jual beli batal. Maka jual belinya itu sudah dihukumi batal. Termasuk dalam hibah juga begitu, bisa dihukumi sebagai batal. Ada 3. Yang pertama, barang yang dijual atau barang yang dihibahkan atau barang yang digadaikan, pokoknya ada akad-akadnya itu. Barangnya harus imkanul qabdi. Barangnya wajib untuk bisa diserah terimakan. Jadi imkanul qabdi. Terus yang kedua, barangnya juga barangnya juga termasuk imkanut taslim, bisa diserahkan, bisa diserahkan atau bisa dipesankan. Jadi imkanul qabdi, imkanut taslim. Terus kemudian yang ketiga adalah barangnya itu tidak boleh majhul. Jadi barangnya itu tidak boleh majhul. Jadi 1 tadi imkanul qabdi, 2 imkanut taslim, yang ketiga adalah tidak boleh majhul. Ini 3 syarat ini harus dipenuhi dalam setiap akad. Baik itu, pokoknya akad di situ membutuhkan yang namanya penyerahan suatu barang. Maka 3 hal itu tidak boleh untuk dihilangkan. Jadi imkanul qabdi, imkanut taslim, terus kemudian barangnya nggak boleh majhul. Dan itu berlaku pada semua akad. Berlaku pada semua akad. Kamu kok mengadakan sewa menyewa, barang yang disewa juga wajib untuk bisa diserahkan, bisa dikuasai. Terus kemudian juga barangnya tidak majhul. Kamu melakukan jual beli online pun juga harus memenuhi syarat tadi itu. Harus imkanul qabdi, imkanul taslim, terus kemudian barang tidak boleh majhul. Wajib. Kamu melakukan jual beli emas pun juga begitu, sama. Harus imkanul qabdi, harus imkanul taslim, tidak boleh majhul. Jadi 3 syarat itu berlaku atas mabiknya. Kalau dalam bab hibah ya berlaku atas mauhubnya. Kalau pada akad ijarah berarti berlaku atas makjurnya, jadi makjur behnya. Kalau berlaku pada akad rohen atau akad gadai berarti maka berlaku pada marhunnya. Kalau berlaku pada hibah, pada mauhub. Kalau berlaku pada wakaf, ya mauquf. Jadi pada mauqufnya. Jadi itu wajib untuk qabdu. Lah qabdu itu ada 2. Qabdu itu dalam mazhab Syafi'i ada 2. Kalau dalam mazhab Hanafi hanya ada 1. Kalau dalam mazhab Hanafi namanya jual beli itu qabdunya harus qabdu hakiki. Qabdu hakiki itu maksudnya ya kalau misalkan beli buku, bukunya diterima, uangnya diserahkan. Itu kalau beli buku ya. Jadi beli buku itu
Kalau misalkan beli buku, bukunya bisa diterima, uangnya juga bisa diserahkan. Itu namanya qabdul hakiki, langsung serah terima di majelis, barangnya diterima, harganya juga diterima. Nah, itu yang dinamakan dengan istilah qabdul hakiki. Dan bagaimana dengan madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i pun juga sama. Dalam qaul qadim madhab Syafi'i modelnya sama dengan yang ada di dalam madhab Hanafi. Jadi harus kamalul qabdi, sempurna. Jadi harus sempurna penerimaannya. Nah, kalau dalam qaul jadid berbeda. Kalau dalam qaul jadid itu berbeda. Berbedanya di mana? Dalam qaul jadid itu sifat qabdunya itu tidak harus hakiki, tetapi sifat qabdunya itu ada bisa dengan urfi, dengan uraf. Jadi sama dengan yang tadi sudah disebutkan. Jadi atazimul hibah wala tamliku illa bil qabdir li anna Siddiq radhiyallahu an nahila Aisyah radhiyallahu anha judada isrin wasakon. Jadi suatu ketika sahabat Abu Bakar itu memberikan sesuatu kepada Siti Aisyah sebanyak 20 jundad, sebanyak 20 wasak, sebanyak 20 wasak jundad hasil panenan kurma. Falamma marodho kola, jadi falamma marodho kola wadatu annaki khustihi, jadi khustihi au qabdatihi wa innama huwal yaum malul warith. Jadi kan suatu ketika itu sahabat Abu Bakar pengen memberikan sesuatu kepada anaknya, kepada putrinya. Jadi pengen memberi sesuatu kepada putrinya untuk menandai bahwa sesuatu itu sudah sah dimiliki oleh putrinya, maka harus ditandai dengan yang namanya qabdu. Kalau misalkan kok tidak ditandai dengan yang namanya qabdu, maka suatu saat harta yang sudah diberikan kepada Siti Aisyah itu menjadi barang yang bisa diwaris, jadinya menjadi bagian dari harta pusaka kalau tidak ada qabdu. Jadi makanya kemudian sahabat Abu Bakar itu mengharapkan putrinya itu mau untuk menerimanya. Jadi wadatu annaki khuztihi au qabdatihi. Jadi ditegaskan di situ, kamu harus terima. Kalau tidak bagaimana? Wa innama huwal yauma malul warith. Kalau kamu tidak mau menerima, maka harta ini, ya harta yang dihibahkan kepada si putrinya tadi itu bisa menjadi harta waris. Jadi harta waris. Artinya di situ apa? Artinya di situ yang paling penting dalam hal akad itu adalah harus ada sifat qabdunya. Perhatikan ini akad muamalah ini. Simak. Jadi innama huwal yaum al warith falaula tuqiful milki alal qabdi lama qala innahu milkul warith. Jadi di situ sahabat Abu Bakar itu kenapa kok sampai menegaskan kamu harus khuzdihi, haza yakhuzu khuzdihi. Itu makna apa? Haza yakhuzu itu maknanya menguasai. Artinya barang itu dikuasai dulu. Kalau diberi oleh seseorang, barang itu dikuasai dulu. Cara menguasainya bagaimana? Apakah dengan dibawa atau enggak? Enggak membutuhkan itu. Pokoknya caranya penguasaan itu bagaimana? Dikuasai. Entah itu diterima, entah itu disendirikan, dipojokkan, misalkan, berarti kan sudah dikuasai. Atau qabdatihi, atau diterima barangnya, diserah terimakan barangnya.
Nah kalau sudah seperti itu, kenapa kok sangat penting untuk itu? Seandainya kok tidak penting, lama qala innahu milkul waris. Kalau misalkan kok seandainya itu kok qobd itu dianggap tidak penting, maka pastilah sahabat Abu Bakar itu tidak akan mengatakan, jadi nggak akan pernah mengatakan bahwasanya innahu milkul waris. Kalau misalkan kok barang itu tidak diterima, maka itu akan menjadi milkul waris, miliknya ahli waris. Jadi itu berarti artinya sangat penting untuk yang namanya qobah. Makanya kemudian dalam hal jual beli pun juga harus ada sifatnya qobah. Kalau dalam akad jual beli, barangnya itu berarti harus sifatnya harus imkanul qobdi, bisa untuk diserah terimakan. Imkanut taslim, bisa untuk diserahkan, bisa untuk dipesan. Imkanut taslim, imkanul qobdi, seterusnya. Kalau barang itu kok tidak imkanul qobdi, nggak imkanut taslim, berarti nggak masuk. Aplikasi pun juga begitu, sama poin. Bisa nggak bisa imkanul qobdi apa tidak, bisa imkanut taslim apa tidak. Kalau nggak bisa berarti alamat bohong. Gampang. Nah itu, jadi qobat itu penting. Qobat itu penting dalam muamalah. Nah kalau poin, kalau harta-harta digital itu cara penguasaannya bagaimana? Ya ada depositnya. Saldo deposit itu termasuk bagian dari penguasaan. Dompet digital itu bagian dari penguasaan. Makanya jangan main-main dengan akun kamu itu. Karena akun itu adalah sama dengan tanganmu. Jadi sama dengan kepanjangan tanganmu. Ada harta masuk ke dalam akunmu, berarti itu sudah dianggap bisa masuk ke dalam tanganmu. Harta itu lepas dari akunmu, berarti harta itu lepas dari tanganmu, lepas dari qobdumu. Jadi seandainya kok kamu main-main dengan akun, terus akunmu akhirnya dibajak orang misalkan, itu bisa-bisa kamu bisa rugi betulan, rugi banyak. Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang semacam itu untuk sekarang. Waqala Umar radhiyallahu la tatimmun nihlah hatta yahuzaha al-manhul. Jadi ini Sayyidina Umar itu malah mengatakan bahwasannya nihlah, pemberian itu hanya bisa sempurna kalau ada yahuzaha, tindakan menguasai. Dikuasai dulu. Menguasai itu maksudnya apa? Ya qobdu tadi itu loh maksudnya. Harus diqobdu dulu. Jadi latatimu. Di situ disebutkan latatimu, artinya berarti bagaimana nih? Ya sifat perpindahan kepemilikannya itu menjadi belum sempurna. Kamu dibilangin, kamu misalkan dibilangin orang, kamu bulan ini saya gaji 100.000. Oh nggih, sudah diqobdu atau belum? Belum diqobdu. Hal yang semacam itu belum diqobdu. Qobdunya itu kapan? Ya ketika sudah menerima gaji. Jadi qobdunya itu adalah ketika sudah menerima gaji. Sudah terima di tangan. Nah itu yang namanya qobdu. Dan pada saat akad itu apa? Kamu saya gaji 100 misalkan, kamu saya gaji 100. Dan pada saat akad itu dinamakan sebagai apa? Yaitu memang sudah, itu juga qobdu, bagian dari qobdu, tapi qobdunya itu masih belum qobdu yang secara fisik harta. Makanya kemudian kalau misalkan sampean kok menerima gaji secara rutin, terus gajinya itu gaji bulanan misalkan, gaji bulan yang akan datang karena sifatnya belum qobdu, belum boleh untuk sampean tasarufkan. Jadi belum boleh untuk ditasarufkan. Gaji bulan depan belum diqobdu, berarti belum boleh ditasarufkan.
Artinya bagaimana sifat kepemilikan gaji itu? Ya kepemilikannya berarti tidak sempurna. Soalnya belum mencapai bulan depan. Berarti sifat kepemilikannya menjadi bagaimana? Ya kepemilikan lemah. Berarti kepemilikan itu ada dua. Ada milkun tam, ada milkun dhaif. Jadi sifat kepemilikan itu ada dua. Jadi ada milkun tam, ada milkun dhaif. Kalau milkun tam itu berarti miliknya sudah sempurna, barang ada di tangan kita, itu namanya milkun tam. Tapi kalau milkun dhaif, barangnya belum ada di tangan kita. Jadi barangnya ada belum ada tangan kita, tetapi masih ada di dalam utang. Jadi ada di dalam utang. Apa hubungannya masih ada dalam utang? Gaji bulan depan itu berarti gajinya kan sifatnya masih terutang, ya kan? Sampai utang barang di toko, utang barang di toko di luar. Barang itu sudah kamu miliki atau belum? Barang yang kamu bawa itu sudah dimiliki atau belum? Sudah berubah menjadi milikmu atau belum? Apa sebabnya kok belum? Kalau kamu utang barang, berarti kan kamu bawa barang, uangnya belakangan. Barangnya itu sudah kamu miliki atau belum? Sudah. Miliknya sudah milik apa itu? Milik sempurna. Barang itu sudah kamu sudah milik sempurna. Sudah milik sempurna. Yang belum itu yang mana? Yang belum milik sempurna? Uangnya. Jadi uangnya yang belum dimiliki secara sempurna oleh toko tempat kamu mengambil. Berarti ada pengaruhnya dengan zakat nanti. Berarti barang yang kamu bawa terus kemudian kamu masuk ke dalam toko itu berarti juga menjadi bagian dari urudut tijarah yang harus dizakati di belakang. Soalnya barangnya itu sudah kamu qobat. Sudah kamu terima barangnya. Berbeda dengan uangnya belum kamu serahkan kepada pemilik. Nah itu berarti uangnya itu yang sifatnya belum sifatnya bukan termasuk bagian dari milik sempurnanya pihak yang membawa atau pihak toko yang barangnya kita bawa. Bisa membedakan ini. Ini penting loh, penting untuk kamu. Kalau kamu buka toko besok-besok, kalau harta tokonya itu kok lebih dari 1 nisab, maka berarti wajib zakat, wajib keluar zakat, ya kan? Meskipun toko itu terus kemudian barang-barangnya itu diambil dari pinjam di toko lain. Kamu hanya bawa barang, kamu seolah-olah seperti menjualkan, Terus kemudian nanti kalau barangnya sudah habis semua baru kemudian kamu bayar ke sana. Kamu wajib untuk menzakati ini tadi. Soalnya barangnya sudah kamu qobat, artinya sudah kamu beli. Namanya kalau bawa barang dulu, terus kemudian penyerahan harganya di kemudian hari, itu namanya jual beli apa? Jual beli apa? Hah? Barangnya kamu bawa dulu, uangnya kamu serahkan nanti, namanya jual beli apa? Loh, gimana toh? Ini bab jual beli sudah jauh sekali kok. Jual beli apa namanya? Hah? Jual beli apa? Apa Bel?
jual beli tempo, bek bil ajal. Kamu tadi nyebut bek bil ajal ya? Enggak begitu dengar, hujan-hujan soalnya. Jadi namanya bek bil ajal. Lah kalau harganya yang diserahkan dulu, barangnya dadangnya kemudian, namanya jual beli apa? Namanya jual beli apa? Kamu sudah nyerahkan harganya dulu, barangnya masih nanti datangnya. Jual beli salam. Itu jual beli salam. Dicatat. Tulalit, nggak mau catat. Tulalit. Kalau jadi tadi di kuncinya bagaimana tadi kuncinya? Kalau yang pertama dulu bek bil ajal tadi bagaimana? Barangnya dibawa dulu, uangnya diserahkan kemudian. Namanya akad apa tadi? Bek bil ajal atau jual beli tempo. Jual beli dengan tempo. Yang kedua, harganya diserahkan dulu, barangnya diserahkan nanti, diserahkan kemudian. Nah, termasuk jual beli apa itu? Salam. Termasuk jual beli salam. Yang ketiga, jual beli yang harga dan barang diserahkan sekarang juga, namanya jual beli apa? Jual beli apa? Harganya diserahkan sekarang, barangnya juga diserahkan sekarang. Kontan itu bahasa Arabnya apa? Halan. Jadi bek halan gampang aja. Jadi jual beli kontan. Nah sekarang kalau misalkan gini, harganya diserahkan dulu, barangnya diserahkan nanti, tapi belum dibuat barangnya. Ada apa tidak? Ada. Kamu pesan roti, rotinya sudah dibuat atau belum? Belum. Nah itu namanya akad apa itu? Hibah. Oh ainun ghaibah. Masa ainun ghaibah? Rotinya kan bisa disifati. Rotinya bisa disifati apa enggak? Kan bisa kan? Kamu beli kerupuk, pesan kerupuk, kerupuknya diserahkan kemudian pada waktu hari H. Masa masuk ainun ghaibah? Masuk ainun ghaibah apa masuk mausuf fil dhimmah? Barangnya sudah ada belum? Belum ada. Kamu masukkan di mana itu? Ayo, masuk mausuf fil dhimmah. Pilih mana kamu? Mausuf fil dhimmah apa ainun ghaibah? Mausuf. Barangnya sudah ada belum? Lah iya, belum ada kok. Ainun ghaibah. Tapi kan kamu bisa nyifati kan? Kamu bisa nyifati. Nah, terus kamu masukkan di mana itu? Kamu kan bisa nyifati barangnya. Beli roti namanya roti, misalkan roti apa? Yang biasa roti lumpur. Roti lumpur kan sudah tahu jelas bentuknya bagaimana, kan sudah tahu kan?
Meskipun barangnya belum dibuat kan kamu sudah tahu bentuknya bagaimana. Ya kan? Tapi barangnya belum ada. Ayo, terus mau dimasukkan di mana itu? Dibolehkan apa enggak? Kalau nggak dibolehkan, maka kamu nggak boleh melakukan pesan barang. Jadi kalau misalkan kamu mengadakan resepsi pernikahan, maka barangnya harus dibeli sekarang juga. Jadi kalau kamu mengadakan resepsi pernikahan, misalkan untuk sedianya para tamu itu kamu nggak bisa pesan barang dulu jauh-jauh hari, tapi kamu harus beli barang dulu ke pasar, terus kemudian baru disuguhkan ke tamu. Ayo, kamu pilih mana? Dibolehkan apa tidak? Dibolehkan apa tidak? Dibolehkan. Alasannya karena butuh. Jadi alasannya karena butuh. Mabiknya tadi kan antara boleh dan tidak boleh. Iya kan? Posisinya mabik tadi loh, antara boleh dan tidak boleh. Soalnya kalau dilihat dari wujudnya, barangnya belum ada, masuk kategori ainun ghaibah. Dilihat dari sifatnya, barangnya bisa disifati, berarti bisa masuk ke dalam mausufin 5. Berarti kan berada ada di dua posisi, ragu-ragu. Hukumnya kan statusnya syak. Untuk menguatkan kan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Karena butuh. Jadi karena butuh. Makanya kemudian ada istilah darurah lil hajah. Itu loh. Itu menjadi faktor murajjih yang akhirnya kemudian masuk statusnya ke taraf bukan syak lagi tapi don. Status hukumnya menjadi syak. Ini kan sambil praktek usul fikihnya. Itu sambil praktek usul fikihnya. Akhirnya kemudian hukumnya menjadi dibolehkan karena lil hajah. Jadi aslinya nggak boleh. Sampai itu pesan barang ainun ghaibah aslinya nggak boleh. Sama dengan akad ijaroh. Akad ijaroh itu aslinya boleh apa enggak? Enggak boleh aslinya. Apa sebabnya? Soalnya namanya barang, manfaatnya barang itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Manfaatnya sepeda itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Manfaat. Barang manfaat itu bagaimana bentuknya? Warnanya bagaimana? Warnanya merah, kuning, hijau, kuning dan kelabu. Enggak ada wujudnya. Makanya manfaat itu termasuk ainun ghaibah, tetapi nyatanya itu dibutuhkan. Akhirnya kemudian dibolehkan karena faktor hajah. Hajatnya siapa? Ya hajatnya manusia, hajatnya masyarakat. Akhirnya kemudian dikelompokkan dalam kelompok sendiri namanya ijaroh. Hibah pun juga begitu sama. Ini tadi kita masih pelajaran masalah qobat dan belum semuanya dijelaskan. Tapi secara umum tadi sudah sampai bawah jelaskannya. Intinya qobat itu ada dua, satu qobat hakiki, yang kedua qobat yang sifatnya urfi. Nah, qobat yang sifatnya urfi itu termasuk qobat yang secara hukum sudah disebut sebagai qobat. Sudah. Wa'alamu salam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.